Yo, halo, welcome back to Prabu Lovers Gangs. Oke, di sini gue mau ngebahas tentang pemula wajib memilih ikan yang seperti apa untuk di breeding. Oke, saksikan videonya sampai habis dan jangan lupa kalian nonton intro gue dulu. Oke geng, jadi hari ini gue mau ngebahas tentang banyaknya orang yang bertanya yang pengen breeding gitu ya, pengen ngawinin ikan cupang untuk pemula-pemula ya, maksudnya yang baru-baru gitu. Ikan apa sih yang cocok buat orang yang baru-baru atau baru belajar buat ternak ikan cupang gitu. Oke, di sini gue mau ngebahas seputar ikan apa ya yang gua saranin kalian untuk breeding ikan solid ya. Untuk pemula itu kalian itu breeding ikan solid, misalnya super red, terus blue solid, pokoknya ikan solid lah, warna-warna yang tidak bermutasi gitu ya. Itu kalian itu enak gitu. Kenapa saya nyaranin ikan solid, kenapa nggak ikan mutasi? Biasanya pemula itu rata-rata pengennya cepet, anakannya pengennya cepet nih, kayak ikan ini ya, gua tunjukin. Ini itu anakan dari super red ya, cuma gua kawin silang sama red dragon, tapi masih bawa dragonnya dikit, ada super rednya, jadi dia udah jelas warnanya, udah kelihatan gitu ya ikannya. Seperti itu. Terus kenapa sih kalau ikan mutasi nggak ikan mutasi dulu gitu? Kalau ikan mutasi itu kalian lama banget prosesnya itu, misalkan dari burayap itu pasti dia membentuk ikan seperti ini nih. Ini ikan basgel, bebas gelap ya. Mutasi itu kan dia prosesnya itu lama, dia berubah jadi basgel dulu, udah basgel jadi ini nih, mana nih ikannya, wah menghilang deh di bawah. Nah, ikannya itu berubah jadi selo nih, ikan cupangnya berubah jadi selo, dari basgel dia mutasi jadi selo. Itu berapa lamanya kita nggak ada yang tahu. Dari basgel ke selo itu ada yang 1 minggu, ada yang 2 hari atau 3 hari, itu tergantung apa sih namanya, keadaan cuaca ya. Biasa cuaca sih, kalau cuacanya hujan atau ini jarang juga. Kalau cuacanya hangat gitu biasanya dia cepat bermutasinya ke selo. Dari selo kalian bakal nunggu juga untuk menjadikan ikan notol ya. Nih, notol kayak gimana sih bang? Kayak gua tunjukin nih, ikan yang udah notol. Ini 2 mingguan gengs. Nah, dari selo itu bakal notol kayak gini ya nih. Nah, ini kan udah potensi di si ikan mutasi ini akan keluar warna gitu ya. Ada nggak sih dia nggak akan keluar warna? Bisa jadi, kemungkinan ada, cuma gue belum tahu ya, soalnya dulu bukan gue juga banyak loh yang mana ya, ini tuh ikan-ikan yang belum notol tuh, masih selo warna daging, dia tuh belum keluar warna tuh ya, padahal umurnya sama. Nih, ini dari basgel baru mutasi nih tuh. Nih tuh, ini nggak ada notolnya sama sekali tuh, masih warna daging. Jadi kita nggak ada yang tahu prosesnya cepet atau lambatnya gitu ya ikan. Makanya kalau pemula main ikan mutasi itu sulit gitu ya,
sulit banget nih basegelannya seperti ini. Aduh, awal-awal itu pasti ikan itu basegel. Mana ya? Ntar ya, gua cariin basegelan nih. Basegel, ayo basegel. Ikan basegel mana? Nih. Aduh, itu mutasi. Ini kecil nih. Ada loh ikan gua yang gede. Kita mah gua kobok-kobok nih ikan. Atas dong. Lupa gua panggil aja padahal mayat tadi. Ikan ke atas. Nah, nih kalian bisa lihat ikan basegelan nih, itu ada yang selo ya. Nah ini basegelan tuh awal-awal pasti kayak gini semua nih, ikannya basegel gini, ntar mutasi jadi selo. Nah, jadi selo gini guys, tuh dari mutasi gitu jadi selo. Nah ini yang lama nih, ini nih yang bingungin, notol warna. Tapi ini udah ada notol warna tuh dikit tuh di ekornya. Nih ikan calon keluar warna kalau udah kelihatan warna gitu ya. Terus ikan solid itu burayaknya kayak gimana? Oke, gue tunjukin. Nih solid tuh udah kelihatan dari kecilnya kayak gini. Tadi dia si warna dagingnya itu udah langsung merah, dia tuh nggak akan gagal. Dari kecil nggak akan warna solid terus, maksudnya warna solid dari kecil dia nggak akan warna selo terus gitu. Dia burayaknya tuh selo, ya. Ini yang lebih besar nih basegel nih, tuh itu. Jadi gue tunjukin ikan yang masih kecil ya, burayak banget ini. Nih tuh, nih kalian bisa lihat di sini. Di sini tuh ada ikan-ikan solid sama ikan mutasi gue gabung nih. Tuh mutasi tuh pasti awal dia jadi burayak tuh jelas dia tuh notol banget ya. Notol banget dia basegel gitu, hitam. Nah terus kalau misalkan ikan solid itu dia udah langsung warna solid nih tuh, warna solid lagi tuh, dia tuh langsung warna selo gitu. Dari kecilnya udah kelihatan tuh, ini ikan solid nih. Nih burayaknya ini pasti warna merah kayak tadi. Kalau besar nih, yang kecilnya nih, tuh kan kalian bisa lihat. Kalau ikan-ikan solid itu langsung selo gitu dia kecilnya. Kalau ikan-ikan mutasi itu biasanya kecilnya tuh hitam gitu. Nih mana ya, nih kecilnya hitam gini nih, tuh kalian bisa lihat basegel ini. Nah awal mula itu kalau ikan mutasi itu basegel, jadi kalian jangan heran gitu ya ikannya gagal. Enggak, belum tentu. Terkadang ada yang basegel sampai besar jadi basegel, sampai kecil ada yang sampai besar selo aja nggak keluar warna, bisa gitu ya. Terus ini multi, biasa basegel multi kayak gitu. Ada basegel FCCP nih, basegel FCCP gue tunjukin ya. Mana ya kau? Oh ini multi nih, basegel multi itu kayak gini ya. Tuh basegel FCCP gini. Aduh susah nangkapnya, kecil banget soalnya. Ini udah ini ya. Nah ini basegel FCCP. Kalau FCCP dari kecilnya dia udah kelihatan sih sebenarnya, udah kelihatan kupernya tuh. Nih ini basegelan FCCP, cuman tinggal dia ngeblokin ngeluarin warna merah. Kalau nggak dia warna selo kepalanya gitu ya, botaknya. Biasa sih seperti itu yang setahu gua nih. Itu ikan yang mutasi itu. Jadi bagi pemula mending kalian untuk belajar itu ikan-ikan yang solid aja gitu, warna-warna solid ya, biar nggak kecewa sih hasilnya. Soalnya pemula tuh biasanya pengen cepet-cepet. Kalau ikan mutasi biasanya dia nggak mau, dia tuh butuh proses
bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 4 bulan. Terus makanya kenapa harga ikan-ikan mutasi itu lebih mahal daripada ikan-ikan yang solid. Biasanya solid pun sebenarnya sih mahal juga ya, mahal tergantung perawatannya sih gitu. Kayak gitu gengs. Bukan karena apa sih namanya, bukan karena bukan perawat apa sih, lupa gua. Bukan karena ikan dari mana bisa mahal gitu ya, itu karena ikan-ikan itu mahal karena prosesnya semakin rumit, semakin lama itu akan harganya mahal. Apalagi ditambah foam ikan itu ajib gitu gengs. Kalau foamnya enak tuh ada kepuasan gitu tersendiri ya, itulah yang bikin ikan-ikan itu menjadi harganya mahal ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk kalian yang selalu mendengarkan saran-saran saya. Saya hanya berbagi ilmu dan saya bukan master dalam percupangan, tapi saya akan berbagi ilmu tentang ikan-ikan yang yang saya udah lakukan gitu. Saya akan bagi ilmunya biar kita sama-sama saling belajar aja gitu. Oke, see you next time. Salam Prabu Loper, salam Betapis, nggak merah nggak makan bos.